Resolusi finansial di tahun 2024. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas resolusi untuk tahun 2024 ini. Resolusi erat kaitannya dengan suatu komitmen yang dilakukan suatu individu untuk merubah gaya hidup ke arah yang lebih baik di tahun yang akan datang. Ya, sebelum itu kami mengucapkan selamat tahun baru 2024 dan semoga di tahun 2024 ini kita selalu dilimpahi banyak rezeki oleh Yang Maha Kuasa serta diberikan kesehatan selalu. Dan semoga tahun 2024 ini keberkahan selalu akan menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Ya, di tahun 2024 ini tentu beberapa orang sudah menyiapkan beberapa resolusi dan topik kali ini kita akan bahas resolusi finansial di tahun 2024. Nah, bagaimana kita wujudkan resolusi finansial kita di tahun 2024 ini? Ya, yang pertama yang kita lakukan yaitu adalah mulai dari evaluasi keuangan pribadi kita masing-masing. Evaluasi keuangan kita untuk pertama kita merenung terkait keuangan kita dan kita coba evaluasi apakah keuangan kita saat ini cukup, kurang, atau malah kebanyakan. Nah, kita perlu tahu terkait keuangan pribadi kita. Apakah kita saat ini mengalami kekurangan, kelebihan, atau sudah merasa cukup. Nah, kita bisa mulai dari untuk mengevaluasi pengeluaran kita selama ini. Apakah pengeluaran kita sudah dikeluarkan ke jalan yang benar atau tidak? Perlu kita evaluasi dan juga apakah pemasukan atau pendapatan kita bagi kita sudah cukup atau tidak. Itu perlu kita sadari dan perlu kita evaluasi. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah untuk menentukan tujuan keuangan di awal tahun 2024 ini. Kita perlu tahu tujuan kita memiliki uang itu untuk apa. Karena tujuan keuangan tiap orang itu pasti berbeda-beda. Tidak bisa kita samakan. Ada beberapa orang memiliki tujuan keuangan di tahun 2024 ini untuk naik haji, untuk mengumrohkan orang tua, untuk pendidikan, untuk berlibur, untuk membahagiakan kedua orang tua, membahagiakan anak dan keluarga. Macam-macam tentunya tujuan keuangan tiap orang. Kita perlu tentukan tujuan keuangan kita, kalau perlu kita tulis tujuan keuangan tersebut. Dan yang paling penting, tujuan keuangan harus kita buat serealistis mungkin. Karena apa? Kalau kita menentukan tujuan keuangan yang terlalu tinggi ataupun hampir tidak realistis untuk tahun ini, ada kemungkinan tujuan tersebut tidak akan tercapai dan malah membuat kita malas nantinya. Tujuan keuangan tidak perlu tinggi-tinggi, yang penting realistis, sehingga ada kemungkinan kita bisa mencapai tujuan keuangan tersebut di tahun 2024 ini. Nah, lalu yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah membuat anggaran bulanan di tahun 2024 ini. Kami yakin teman-teman di sini belum pernah atau bahkan tidak membuat anggaran bulanan. Kalau bisa kita masing-masing buat anggaran kita masing-masing. Kita mulai dari diri sendiri, coba kita buat anggaran bulanan. Anggaran untuk apa pengeluaran nantinya di tahun 2024 ini. Anggaran itu bisa kita anggarkan, contoh kita anggarkan dari pemasukan kita itu untuk biaya hidup berapa persen, lalu untuk biaya menabung berapa persen, untuk biaya yang dikasih orang tua berapa persen, lalu untuk biaya liburan juga jangan lupa tentukan anggarannya, dan yang paling penting jangan lupa tentukan anggaran untuk bersedekah.
Karena kami yakin dengan bersedekah kita akan selalu dilimpahkan rezeki yang lebih oleh Yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa teman-teman, anggarkan untuk bersedekah. Jangan lupa itu. Dan lalu yang terakhir, jangan lupa buat uang kita bekerja. Nah, kita perlu membuat uang kita bekerja karena kita sudah bekerja keras maksimal mungkin untuk mendapatkan uang, dan uang itu juga harus bekerja semaksimal mungkin untuk kita. Bagaimana cara membuat uang bekerja? Salah satunya yaitu dengan investasi. Nah, saat ini teman-teman, kita bisa berinvestasi di berbagai macam instrumen seperti reksadana, properti, dan juga saham. Kita bisa berinvestasi untuk membuat uang kita bekerja dan membuat uang kita mendapatkan uang lagi bagi kita. Dan tujuan kenapa membuat uang bekerja? Agar kita dapat memperoleh uang tanpa perlu harus bekerja, karena uang kita yang bekerja dan uang kita yang menghasilkan. Dan jangan lupa pilih instrumen investasi yang tepat untuk membuat uang kita bekerja dan memberikan hasil kepada kita. Apa tujuannya dari semua ini? Tentu tidak lain, tujuan dari semua ini kita lakukan adalah untuk mencapai kesejahteraan. Siapa yang di sini yang tidak mau hidupnya sejahtera? Tentunya setiap orang di sini memiliki tujuan untuk hidup sejahtera, hidup dengan kualitas yang baik, hidup dengan kualitas pendidikan yang baik, hidup dengan gaya hidup yang baik. Nah, kesejahteraan itu bisa kita dapatkan dengan memulai dari hal-hal kecil. Coba kita lakukan keempat hal tadi mulai dari sekarang, dan tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk mencapai kesejahteraan di masa yang akan datang. Nah, untuk teman-teman di sini kami dari investment spesialis Mirai Aset dapat membantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan teman-teman dan memberikan konsultasi serta membantu teman-teman untuk membuat uang bekerja seperti resolusi yang kita sebutkan tadi. Dan kita melayani pembukaan akun saham, serta teman-teman dapat berkonsultasi terkait ekonomi, keuangan, dan investasi bersama kami dengan langsung menghubungi 0881 6387 081. Kita akan selalu senantiasa senang untuk membantu teman-teman untuk mencapai tujuan keuangan rekan-rekan di sini sekalian. Sekian terkait paparan pada kali ini, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.